Pesta pernikahan putra sulung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Selvi Ananda yang bakal digelar tanggal 11 Juni 2015 bulan ini tinggal menghitung hari. Jelang pernikahan tersebut, berbagai persiapan sudah dilakukan. Beberapa hari lalu, ayahanda Gibran, Presiden Joko Widodo, memantau sejauh mana kesiapan rencana pernikahan putranya itu ke Solo, Jawa Tengah. Dengan pengawalan yang tak berlebihan, Jokowi dengan kemeja putih dan mengendarai mobil kepresidenan tampak melambaikan tangan kepada warga sekitar usai mengadakan rapat tertutup dan memantau situasi. Ditegaskan FX Hadi Rudiatmo, Wali Kota Surakarta, 2 hari jelang pernikahan digelar, tepatnya pada tanggal 9 Juni 2015, pihak keluarga Presiden terlebih dulu akan melakukan pertemuan dengan pembicaraan jelas tanggal 9 itu sudah mulai ada keluarga Pak Jokowi nembung ke rumah Selvi. Setelah kedua belah pihak keluarga bertemu, rentetan acara menuju pernikahan akan terus dilakukan. Yakni keesokan harinya pada tanggal 10 Juni 2015, kedua mempelai akan mengadakan acara midodareni dan siraman. Tanggal 10 itu midodareni, siraman dan midodarenan. Whenever I see your face, the world disappears. Selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2015 dengan melangsungkan ijab kabul dan dilanjutkan resepsi pada malam harinya hingga selesai. Tanggal 11 jam 9 itu ijab. Lalu dilanjutkan resepsi mulai jam 10 sampai jam setengah 10 malam. I believe my heart. What else can I do? Dalam menjaga acara agar berjalan lancar, tepat pada pernikahan nanti, hanya para tamu yang membawa kartu undangan dengan desain khusus akan diperbolehkan masuk. Oh, ini resepsi nikah kok. Jadi kalau kita undangan, semua menggunakan undangan. Karena ini protokolernya 24 jam melekat itu kan. Kemarin sudah diputuskan semua pakai undangan, yang tidak menggunakan undangan tidak boleh masuk. Jadi jangan menyalahkan yang punya kerja, jangan menyalahkan panitia. Bagi baik masyarakat maupun relawan yang tidak membawa undangan dilarang masuk, memang tidak dibolehkan masuk. Jadi masuk pintu area ke resepsi itu sudah ada tandanya sendiri nanti. Sementara Presiden Jokowi memantau kesiapan pernikahan, pihak kepolisian Kota Solo tengah merancang untuk simulasi di sekitar gedung pernikahan guna kelancaran saat hari H pernikahan dihelat. Namun berapa jumlah personil keamanan akan diterjunkan, sampai sekarang masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.
Dan berapa personil yang disebutkan? Belum, kita masih koordinasi terus dengan Korem terkait dengan protokol yang kita lakukan nanti. Ya? Ini berarti belum simulasi akhir, ini masih awal-awal ya? Belum. Ini sampai ini ya, ya. Selamat pagi pemirsa, senang sekali ya saya Mesya kembali hadir di hadapan Anda. Dan berita kita pertama dibuka dari berita pernikahannya Gibran Rakabumi dan juga Selvi Ananda. Yaitu Gibran ini adalah anak pertama dari Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo ya. Dan akan segera menikah nanti tanggal 11 di Solo. Tanggal 10 akan dilakukan ada midodareni juga. Makanya sekarang di Solo juga emang udah heboh banget, pastinya udah ribet banget dengan segala persiapannya. Dan sepertinya segala persiapannya sudah dibuat dengan matang. Waduh, pasti semua seluruh kalangan masyarakat ini udah penasaran banget nih ingin melihat pernikahan akbar di tahun ini pastinya ya, karena memang anak nomor 1 juga nih yang menikah ya. Dan pemirsa, selama 1 jam ke depan masih banyak berita-berita lainnya, masih ada informasi terupdate soal selebriti, gaya hidup, dan juga ada persaingan pada selebriti yang kita sandingkan dalam Selebriti Versus. Dan tentunya selama 1 jam ke depan hanya di seleb.com, selebriti wajib di komen. Kita punya berita dari Ayo Zari yang kemarin sempat mengagetkan kita, katanya dia sempat menikah siri dengan salah seorang pejabat. Kira-kira siapa? Nah, sabar dulu, sesaat lagi akan kita beritakan hanya di seleb.com, selebriti wajib di komen. Belakangan, Dude Harlino lebih banyak mengisi berbagai pengajian atau talk show seputar kajian Islam. Namun suami Alisa Subandono ini tak bersedia dipanggil sebagai seorang ustadz. Kehadiran di berbagai acara tersebut hanya sebatas bertukar pikiran atau sharing seputar pengalaman hidup yang pernah dilalui sebagai seorang artis atau seniman. Meski kerap terlibat dengan sejumlah acara keagamaan, Dude masih akan berkiprah di dunia akting. Menurutnya, banyak media untuk berdakwah, salah satunya lewat peran-perannya di sinetron. Nggak apa-apa, begini, sepanjang memang saya sanggup, sepanjang memang tidak terlalu banyak keluar dari jalur yang tidak sanggup saya mainkan gitu, saya nggak akan pernah memainkan itu. Tapi kalau saya merasa saya sanggup, kenapa enggak ya? Karena ruang berdakwah ini, kalau buat saya sih ruang berdakwah ini luas sekali ya. Bukan hanya dakwah itu ada di depan mimbar, bukan hanya dakwah itu ada di depan tempat pengajian, tapi dakwah ini bisa dimanapun dan bisa kapanpun. Dan bisa dengan media apapun, ya kan? Jadi kalau buat saya ingin bisa bermanfaat semampu saya, ya, di mana saya bisa berpijak gitu. Memilih dua profesi berbeda antara dakwah dan sinetron diakui Dude bukanlah persoalan mudah. Semua itu memerlukan konsentrasi dan harus cermat mengatur waktu. Memasuki bulan Ramadan, ayah satu anak ini pun akan semakin sibuk dengan sinetron terbarunya di samping terus berdakwah. Karena di bulan puasa memang dua-dua itu sudah ada dalam schedule. Jadi insya Allah ada sinetron yang kalau memang diizinkan nanti sama Allah itu memang bisa di bulan suci Ramadan. Di sisi lain juga ada beberapa acara-acara yang meminta untuk sharing gitu ya. Kalau buat saya selama waktunya memang tidak ada bentrok dan sayanya sanggup, saya pasti bilang kalau sharing itu saya hanya bisa apa yang saya tahu gitu, dan apa yang saya pernah alami dalam hidup saya nggak akan menempatkan sebagai ustadz gitu, karena itu berat, itu butuh belajar lah, karena saya masih seorang seniman gitu. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got
pekerjaan, Dude juga sibuk membantu merawat dan membesarkan buah hatinya yang sudah memasuki usia 4 bulan jalan bersama istri tercinta. Perkembangan sang anak kini sangat membahagiakan lantaran sudah mau belajar bicara di samping bobot tubuhnya semakin bertambah. Oh baby ya, baby sekarang umur sudah masuk 3 bulan jalan 4 bulan, sudah tambah berat badannya, sudah mulai ketawa-ketawa, sudah mau guling-guling kanan kiri, sudah mulai tersenyum, mulai mau ngomong sepertinya sudah mulai bersuara gitu. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Merawat dan membesarkan anak bagi pasangan yang baru dikaruniai momongan bukan perkara mudah. Namun jika dilakukan dengan ikhlas dan sabar ditambah saling support satu sama lain, semua akan terasa mudah dan menyenangkan. Itulah nampaknya cara yang dilakukan Dude dalam merawat malaikat kecil mereka. Interview is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama she told me don't worry. Dari hari pertama lahir, sejauh yang saya sanggup ya. Oh iyalah, iya. Jadi kita secara bersama-sama lah semuanya. Karena istri butuh support dari suami juga begitu kan. Jadi kita punya tugas dan kewajiban masing-masing. Tapi kalau saling support itu rasanya lebih lengkap gitu. Ih, berarti tambah sibuk aja dong ya Dude Harlino. Secara kan sinetronnya udah padat banget, sekarang ditambah lagi dengan jadwal dakwah. Apalagi sekarang udah bulan Ramadan terus mendekati Idul Fitri, kayaknya makin padat aja nih pekerjaannya ya. Tapi nggak apa-apa lah, tambah sukses ya untuk Dude Harlino. Apalagi kan namanya seorang ayah pasti ingin yang terbaik untuk buah hatinya. Sehat dan semoga selalu menjadi apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya ya untuk anak dari Dude dan juga Alisa Subandono. Tapi ini ada juga lagi sepasang selebriti ya. Jadi bukan hanya Dude dan Ica, tapi ada juga Tengku Wisnu dan Shiren Sungkar yang juga sibuk membagi waktu antara pekerjaan dan juga merawat sang buah hati yang sudah bisa berdiri katanya. Nanti akan kita lihat sama-sama, tapi setelah yang ini tetap di seleb.com, selebriti wajib di komen.